Buka di Matius pasal 25. Matius pasal 25. Syukure matu maela o masiku tore mati lo mali. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudara-saudara sudah sering membacanya, sering mendengar khotbah tentang hal ini ya. Tapi kita akan dibukakan satu angle lagi. Saya akan bacakan Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 demikian. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Maka terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan pembacaan ini tidak sampai di sini ya. Kalau kita melihat perikopnya sampai di sini ya tentang talenta, tapi saya akan tambah di ayat berikutnya. Ayat 31 dan selanjutnya. Apabila, ya, kata ini harus digaris bawahi. Apabila Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka
yang di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan. Perhatikan ya, itu kata orang-orang benar ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, pembacaan sampai di situ. Tadi awal dari ayat 14 sampai dengan 30 itu biasa kita dengar, dan itu satu perikop diberi judul oleh LAE, perumpamaan tentang talenta. Kemudian dilanjutkan ya, ayat 31 sampai dengan 46. Kenapa saya lanjutkan? Ini ada alasannya. Nah, diawali tentang pengetahuan sedikit tentang Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Dua pasal ini LAI memberi title begitu, khotbah tentang akhir zaman. Jadi khotbah tentang akhir zaman. Khotbahnya siapa? Tentunya khotbahnya Tuhan Yesus. Khotbahnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau Anda membaca pasal 24 ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Perhatikan, keluar dari bait Allah. Jadi disampaikan tidak di bait Allah, tapi di luar. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi nunjuk ke bangunan bait-bait Allah. Ya. Dan selanjutnya. Dan perhatikan, ini tentang khotbah akhir zaman. Khotbahnya Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Nah, kalau kita melihat di sana itu tentang permulaan penderitaan, ya. Kemudian ada siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Kemudian ada kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kemudian nasihat supaya berjaga-jaga. Kemudian perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kemudian gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemudian perumpamaan tentang talenta yang kita baca, dan kemudian penghakiman terakhir. Nah, yang menarik di sini adalah di khotbah tentang akhir zaman, talenta itu masuk. Ya. Perhatikan, khotbah akhir zaman tentang talenta itu masuk. Biasanya kalau khotbah akhir zaman, banyak orang mengacu di kitab Wahyu. Ya, bagaimana surga, ya, bagaimana bumi, bagaimana pemerintahan, bagaimana gereja, bagaimana orang-orang yang percaya Yesus,
bagaimana dengan pihak musuh, yaitu setan, nabi palsu, antikris bergerak. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau di sini khotbah akhir zamannya adalah tentang bait Allah diruntuhkan, ya. Tadi belum dibaca ya, satu perikop kecil itu ayat 1 sampai 2. Bait Allah akan diruntuhkan. Kemudian permulaan penderitaannya itu bagaimana? Kemudian siksaan yang berat dan Mesias palsu itu muncul bagaimana? Dan siksaan kepada orang-orang percaya Kristus. Kemudian kedatangan anak manusia, ya, di tengah-tengah umatnya, pilihan dia akan turun lagi. Kemudian nasihat supaya berjaga-jaga, kapan datangnya Tuhan kita nggak tahu. Kemudian perumpamaan tentang yang setia dan yang jahat, hamba-hamba itu. Kemudian bijaksana dan gadis yang bodoh. Tapi di situ menyelip namanya talenta. Ya. Baru kemudian penghakiman terakhir. Tadi juga lengkap kita baca. Kenapa talenta? Dulu waktu saya kecil, waktu sekolah minggu, waktu di gereja awal-awal di gereja saya, ya, diajarkan talenta itu tentang karunia. Ya, pernah ya dengar itu ya? Oh, karuniamu ini atau bakatmu ini, bakat bawaannya ini, gitu. Misalnya begitu. Kalau di gereja talenta musik, talenta khotbah. Saya nggak tahu doa itu termasuk talenta atau nggak tahu saya. Ya kan? Memberi, ya, talenta memberi. Terus talenta apa? Berkunjung ke rumah sakit, jemaat-jemaat yang sakit, merawat orang jompo, ya, lansia, merawat anak-anak yatim piatu, itu katanya talenta, ya kan? Talenta. Nah, ditambah lagi tentang apa? Lebih dalam lagi, talenta ngatur uang, talenta apa? Tadi musik sudah saya jelaskan ya. Talenta bernyanyi. Semuanya tentang apa? Bakat, kemampuan. Dan banyak khotbah tentang itu. Ya waktu itu saya percaya aja ya, terima-terima aja. Oh ya, harus dikembangkan begitu. Tapi kalau kita apply di sini kembali lagi ke Alkitab, tidak masuk. Saya jadi pusing gitu. Apa hubungannya kemampuan seseorang dengan perumpamaan talenta di sini? Dan ini ditinggalkan oleh tuannya kepada 3 hambanya menurut kesanggupan masing-masing, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kenapa tidak kalau seseorang misalnya tadi talenta musik, ya, talenta musik, nggak mungkin yang satu dikasih 5, dikasih 2, kasih 1, nggak mungkin itu. Pasti ya semua talenta ya 1 sama gitu loh. Misalnya bermain gitar, masa ada yang pemain gitar semuanya pemula ya, semuanya pemula. Level 1, level 2, level 3, tapi semuanya itu pemula, kan enggak. Semuanya hanya pelatihan aja seperti itu. Nah Pak, tapi kan ada yang ini yang bakatnya bakat musik seperti itu. Yang lain tidak berbakat musik. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bakat musik atau tidak. Semuanya itu berhubungan dengan latihan, itu aja. Nah itu Pak, ada yang dia berbakat bahasa Inggris, yang ini nggak berbakat bahasa Inggris. Semua keahlian itu dilatih, tidak ada hubungannya dengan bakat. Ya kan? Bahkan yang berbakat pun itu ada yang nggak bertumbuh kok. Ada, kenapa? Tidak latihan. Itu aja. Contoh saya bisa saya nyanyi. Saya punya bakat nyanyi. Kenapa? Ya karena keluarga saya menyanyi di gereja, kur gitu. Ayah saya seorang konduktor ya, dirigen kalau kur, ya kan. Mama saya juga sering kur gitu. Ya, mau tidak mau tiap hari di rumah waktu kecil dengar nyanyi. Dan saya juga bisa main organ, keyboard. Saya punya bakat. Tapi karena saya nggak latihan,
permainan keyboard saya, organ saya nggak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Nyanyi saya, kalau saya masuk dalam paduan suara, saya blero-blero gitu loh. Sumbang suara saya. Kenapa? Mungkin terpengaruh dengan solmisasi dari kawan nada suara lain begitu. Karena nggak terlatih. Jadi punya bakat pun kalau tidak ada latihan, ya nggak berkembang. Nah, apakah talenta ini hubungannya yang dibicarakan di Matius pasal 25 ini mengenai karunia, bakat? Bukan. Nah, apa yang Tuhan mau sampaikan dan saya mendapatkan rema? Ini tentang zaman akhir. Di zaman akhir ini, kalau sebelum pandemi, ya saya katakan begitu. Kalau sebelum pandemi, Anda masih biasa-biasa saja. Ekonomi kuat, Anda punya tabungan, Anda punya pekerjaan, Anda punya karir yang bagus. Ya kan? Punya bisnis juga bagus. Tapi kemarin tahun 2020 lockdown di mana-mana, PSBB di mana-mana, ya kan? Jumlah yang datang ke rumah makan kalau di Hong Kong di sini dibatasi 50%. Satu meja biasanya 4 orang, dibatasi 2 orang. Sekarang di Hong Kong lebih ketat lagi nih, boleh tetap 2 orang, 4 orang, tapi harus pakai QR code. Jadi harus masuk itu harus pakai QR nih. Nah, ini sama seperti ini sudah mulai dibiasakan untuk yang namanya chip. Yang orang pada bingung itu tentang 666 itu. Kalau tidak memiliki tanda binatang itu, maka tidak bisa berjualan, membeli, makan, minum dan lain sebagainya. Ini sudah dibiasakan. Anda kalau nggak mau QR code, Anda harus tulis nama dan nomor telepon. Ya, sudah dibiasakan. Semua pembayaran harus cashless. Kalau bisa, pakai kartu. Jadi sekarang ini tahun 2020, ini semuanya sudah berubah. Sudah berubah. Dan semakin kelihatan apa yang dibicarakan Tuhan 2000 tahun yang lalu, khotbah ini semakin dinyatakan. Nah, karena ini nyisip, dalam tanda petik saya masih pakai kata sisip ya, ada kata talenta di situ. Ini berbicara bukan bakat, tapi uang. Hati-hati dengan uang. Sekarang orang yang berbakat pun seorang engineer, seorang dokter, ya, seorang mungkin pilot, seorang jenderal sekalipun, ya, bahkan seorang presiden pun sangat berbakat dalam memimpin misalnya. Lihat kemarin tahun 2020, semuanya porak-poranda kok. Tidak ada seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, kalau dikatakan itu bertalenta, itu bisa mengelola atau bisa memprediksi atau bisa mengatasi segala permasalahan yang ada, nggak bisa. Itu kalau mau bicara talenta masih ngotot, itu soal bakat, bukan. Ini soal uang. Nah, lalu apa hubungannya, Pak? Kenapa kita bicarakan tentang talenta hari ini? Perhatikan, setelah 2020 ya, dengan pergolakan ekonomi yang tidak karu-karuan, perhatikan. Kalau Anda orang-orang ekonomi pasti lebih mengerti hal ini. Kalau saya hanya pengamat dari jauh, bukan pengamat dekat dan pelaku, bukan. Tapi saya sekarang mencoba belajar. Pada saat pandemi berjalan, itu kan berbicara mengenai kesehatan global. Tapi kemudian saya pasti akan lari kepada ekonomi. Karena apa? Dampak ekonominya. Dan ya, penggunaan kartu kredit itu meningkat sekian persen. Perpindahan dari cash ke cashless itu tinggi.
kemudian penggunaan telekomunikasi itu meningkat. Semua perusahaan-perusahaan telekomunikasi sahamnya itu naik. Perusahaan-perusahaan yang delivery ya, jadi yang ekspedisi seperti itu naik. Toko-toko digital ya, dulu yang diabaikan orang kan masih bisa ke toko, ke mall sambil jalan-jalan sambil lihat barang. Sekarang itu toko digital itu naik pemasukannya, keuntungannya, profitnya, ya kan? Kemudian juga mengenai cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Anda nanti bisa cari informasi apa itu cryptocurrency. Jadi uang-uang digital sekarang, ya kan? Itu kenaikannya gila-gilaan. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang orang kalau main saham, saham itu adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang jual bukan dividennya seperti itu ya, Anda akan tahu itu IPO ya. Orang-orang ekonomi tahulah tentang itu. Jadi pembagian sahamnya biasanya kalau pribadi itu kan 100% dimiliki oleh personal private company itu. Tapi sekarang bisa share dengan masyarakat umum, dijual sahamnya. Mungkin yang 50% masih dipegang pemilik awal, yang 50% dijual kepada orang untuk juga bisa memiliki sekian persen dari kepemilikan perusahaan itu. Ya kan, perseroan terbatas. Nah, tetapi sekarang saham-saham itu turun semua. Nah, orang-orang itu, perusahaan-perusahaan bagaimana bisa berjalan? Karena PSBB, lockdown, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Ya kan, akhirnya apa? Sahamnya pada anjlok semua. Dan orang shifting ke apa? Sekarang kepada digital currency. Yang masuk di saham ditarik kemudian dipindahkan. Jadi sekarang ini semua mengarahnya kepada keuangan. Nah, nanti gambaran tentang dunia bagaimana Anda lebih pintar lah daripada saya. Oke? Anda juga punya YouTube, Anda punya internet, Anda punya Google, Anda bisa browsing di sana. Oke? Kembali lagi ke talenta. Talenta itu apa sih? Kenapa ini disisip di sini tentang keuangan? Talenta itu ada ukurannya, ya. Talenta itu adalah sebuah ukuran. Sebentar saya buka ya. Talenta itu adalah ukuran dari Timur Tengah, tepatnya dari Mesopotamia. Talenta itu adalah ukuran 36 kilo, ya. Kilo. Jadi satu barang seberat 36 kilo itu talenta. Nah, atau setara dengan 10.000 dinari. 10.000 dinari. Apa itu 10.000 dinar? Itu upah. Ya. Itu upah. Jadi kalau Anda hitung-hitungan ya, matematika dengan saya, 10.000 dibagi 10.000 dibagi 1 tahun itu kan 365 ya. 365 hari. Oke. Jadi itu sekitar 27 tahun. Jadi gaji sekitar 27 tahun. Ya. Atau setara dengan 36 kilogram sebuah benda. Jadi satu talenta itu 36 kilo. Atau satu talenta itu setara dengan gaji 27 tahun. Atau setara dengan 10.000 dinar. 10.000 dinar. Dan gaji per hari adalah 1 dinar. Anda bisa bayangkan di sini, kalau
seorang tuan tahu kemampuan dari 3 hambanya. Yang satu dikasih 5, berarti Anda bisa bayangkan 5 kali 10.000 dinar. Kemudian yang 2 kali 10.000 dinar. Dan yang satu adalah dikali, berarti diberi 10.000. Jadi 10.000, 20.000, 50.000 dinar. Dan kalau dalam kiloan Anda bisa kalikan sendiri. Yang 5 berarti 5 kali 36 kilo. Yang 2 berarti 2 kali 36 kilo. Yang satu adalah 1 kali 36 kilo. Nah, yang lebih besar, yang punya kesanggupan, yang bisa mengelola, dan tuan itu tahu mana yang bisa mengelola 5 kali 10.000 atau 50.000 dinar, ya dikasihlah 50.000. Dikasih itu tentang uang. Oke. Kemudian yang 20.000 ya dikasihkan kepada yang 20.000. Dan tuan ini tahu mana yang tidak bisa mengelola yang 20.000 dinar, yang tidak bisa mengelola 50.000 dinar. Ya dikasih aja 10.000 dinar. Anehnya, kalau tahu tidak bisa mengelola, dalam tanda petik melipat gandakan, kenapa kok nggak dikasih cuma 1 dinar, tapi tetap diberi 10.000 dinar? Nah, nanti ada pembahasan lain, kalau Tuhan bukakan, kita bisa akan mengupas ke sana. Tapi perhatikan ini. 50.000, 20.000, 10.000. Yang 10.000 itu ditanam. 10.000 ditanam. Anda punya 10.000 dinar. Anda punya gaji 27 tahun. Saya tidak tahu gaji-gaji saudara berapa selama 1 tahun. Kalikan 27. Itu berapa? Di bank. Tapi ditanam. Enggak diotak-atik. Enggak diotak-atik. Kalau kita melihat di sini, ya, bahkan perkataan tuannya, ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Oke? Supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi tuan ini tahu bahwa yang satu ini, yang dikasih 10.000 dinar ini, itu sebenarnya diberi kesempatan. Dia tidak dikasih 1 dinar, dia dikasih 10.000 dinar. 36 kilo, setara 36 kilo sebuah benda. Kalau itu emas itu berapa nilainya? Atau gaji 10.000 dinar, gaji 27 tahun. Sebenarnya orang ini nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya benar kita bisa mengerti itu di ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kesempatan itu, diberi kesempatan untuk mengelola 10.000, nggak bisa. Harusnya 1 dinar ya, tapi dikasih 10.000 itu kasih karunia, nggak bisa. Ya sudah, kesempatan itu hilang. Maka benar rangkuman atau kesimpulan dari Tuhan itu benar. Siapa yang tidak mempunyai, jadi orang ini memang tidak mempunyai. Bukan bakat loh. Bukan soal masalah, oh dia bakatnya berjualan, bakatnya mengembangkan. Bukan soal bakat loh. Tidak mempunyai. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi tidak mempunyai, ya diambil. Tapi kalau punya, perhatikan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan.
Ini mempunyai apa? Ini mempunyai apa ini? Anda dibeli 10.000. Oke? Terus tidak mempunyai apa? Tidak memiliki kesanggupan apa? Kalau saya melihat begini, dibandingkan ke yang 2, yang 5, atau yang 20.000 dinar, yang 50.000 dinar dipercayakan tuannya kepada mereka. Berarti sebelumnya tuannya ini ngerti siapa yang biasa mengelola keuangan. Oh, ini sanggupnya mengelola keuangan yang sangat besar. Oh, yang ini sanggupnya mengelola keuangan yang menengah. Oh, yang ini sanggupnya, waduh kecil banget, malah nggak bisa mungkin. Ya udah, tak kasih kesempatan, kasih 10.000. Tapi ternyata tetap tidak bisa juga. Karena apa? Perkataannya ini loh. Lihat. Ayat 24. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ya, Tuhan itu nggak menabur loh. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan itu memang tidak menabur, tidak menanam, tapi apa? Lending, meminjamkan. Anda tahu kata ini orang meminjamkan. Jadi Tuhan ini itu memang bukan petani yang menabur, menanam, bukan. Tuhan ini investor. Tuhan ini penanam modal. Tapi dikatakan kejam. Ya. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi disimpan aja. Dan nanti tak kembalikan lagi lah. Tuh aku dipinjemi 10.000 dinar. Aku takut. Nanti kalau aku dipercayakan uang sebesar itu nanti hilang bagaimana? Jadi sebenarnya ditanam itu takut hilang. Juga sebenarnya nggak punya kemampuan, padahal diberi kesempatan, bukan cuma 1 dinar tapi 10.000. Tapi takut, dengan sekian besarnya takut, kemudian ditanam aja, didiamin aja nih. Apakah ini soal bakat? Bukan. Tuhan ini memberi kesempatan. Apakah sanggup mengelola? Nah, sekarang pengelolaannya itu bicara tentang apa? Memang berbicara tentang keuangan. Nah, kalau berbicara tentang keuangan, sekarang perhatikan, kembali kepada aset Anda, kembali kepada buku tabungan Anda, kembali kepada apa yang Anda punyai. Apa yang Anda punyai sekarang itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Apakah yang ada pada Anda itu dikembangkan atau tetap segitu? Hatimu ada di barang-barang itu, apa hatimu ditaruh kepada Tuhan? Nah, hati Tuhan itu untuk orang lain. Hati Tuhan itu bukan untuk diri sendiri. Jadi, kalau kita melihat di sini, terus kemana ini arahnya? Sebenarnya hati Tuhan itu apa? Lihat ayat selanjutnya, 31 dan juga 4-46. Jadi ke sana. Apa? Memberi makan. Memberi pakaian. Mengunjungi orang sakit. Dan lain sebagainya. Anda sudah jelas itu, nanti Anda baca sendiri. Jadi sekarang tidak berbicara hanya cuma 10%. Oh, 10% aku persembahkan untuk Tuhan. No. Tuhan itu pinjamkan, investasikan keuangan ke tangan Anda dengan Anda bekerja itu berapa?
Contoh, secara terbuka aja ya, sekarang gaji teman-teman sekarang berapa? 5 ribuan ya, katakanlah 5 ribuan, hampir 5 ribuan lah katakannya begitu, karena 4 ribu sekian kan, jadi katakanlah 5 ribu dolar Hongkong per bulan, katakanlah begitu. Bersih. Kenapa bisa bersih? Karena Anda makan bersama dengan keluarga majikan, Anda tinggal dengan majikan, Anda tidak perlu membayar pajak, Anda tidak butuh transportasi, karena ya tempat tinggal dan tempat kerja ya di situ. Praktis, bersih, 5 ribu. Oke. Kemudian yang 10%, katakan 500 dolar persembahan. Berarti tinggal 4.500. Nah, dengan 4.500 ini, berapa Anda bisa kelola? Untuk makan, untuk minum, sendiri, itu pun ikut keluarga majikan lah. Ya. Kemudian yang dikirim ke Indonesia, ya. Tapi sekarang kita lihat, dari semua uang itu yang ada, hatimu kemana? Kalau tidak punya uang itu gampang. Tidak punya uang itu gampang. Karena apa? Tidak ada yang dikelola kok. Oke. Tapi semakin orang tidak punya uang, suatu ketika dikasih 10.000 dinar, atau dikasih 1 talenta, atau dikasih sebuah barang bernilai 36 kilo, mau ngapain coba? Mau ngapain? Bingung kan? Mungkin nominal 5.000 dolar Hongkong itu adalah saat ini ya gaji Anda di Hongkong. Kalau dibandingkan dengan gaji-gaji yang orang-orang Hongkong ini rata-rata dapat berapa? Kecil. Kecil, sangat kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ada di Indonesia, jauh sekali, besar. Karena sekarang katakanlah 5.000 dolar Hongkong kalikan berapa sekarang rate-nya? 1.700 sekitar itu. 1 dolar Hongkong sama dengan 1.700 rupiah. Berapa itu? 5.000. Ya kan? Kan cukup besar. Nah, dengan keuangan yang ada ini, ya, Anda tidak nganggur, Anda bekerja, Anda berpeluh, ya kan, berdarah-darah mungkin, Anda dimarahi majikan mungkin yang tidak enak, ya kan, tidak nyaman, tempat tidurnya nggak nyaman, tidak punya kehidupan pribadi karena 24 jam tinggal di situ, kerja lebih dari 8 jam, mungkin mengalami siksaan batin, fisik, mental, bullying. Setelah menerima itu, katakanlah 10.000 dinar atau 5.000 dolar Hongkong, kalau per bulannya Anda terima, itu mau untuk apa? Mau diapain? Ya kan? Mau diapain? Nah, kalau Anda mengerti ini, bahwa semuanya miliknya Tuhan, Anda akan ngerti bukan cuma 10% Anda persembahkan kepada Tuhan, tapi semuanya 100% Anda persembahkan untuk Tuhan. Meskipun itu masih ada di tangan saudara ya, Anda semua masih pegang. Itu tahu. Ya. Tuhan ajari ini kepada saya pada saat ini pekerjaan saya dan lain sebagainya. Secara kekuatan finansial dari kantor, ya kan, karena masa pandemi kemarin berkurang 40% dari yang seharusnya saya terima. Tapi dengan kekuatan 60% itu, ya kan, harus bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya, saya hanya dapat kurang lebih, ya masih di tangan ya, bisa dikatakan begitu, hanya cuma 10%. Jadi di tangan saya cuma 10%. Ya kan?
Nah yang 10% di tangan saya ini ngapain coba? Untuk saya apain? Ini harus Tuhan, apa yang harus saya lakukan nih? Saya tahu bukan hanya cuma saya, ya kan? Karena saya kalau di company ya, di company, di organisasi atau apapun mungkin bisa berlaku begitu. Baik yang nirlaba maupun laba ya, bisa begitu. Tapi kalau teman-teman semua yang bekerja di domestik, pekerjaan domestik, kalau kemudian ada pengurangan gaji, oh itu majikan bisa kena hukum itu. Tapi kalau di non domestik, kalau ada pengurangan itu kami hanya disuruh maklum saja. Karena apa? Memang kenyataannya sebagai organisasi nirlaba atau yang mencari laba, sekarang marketingnya susah, mau jualan susah, mau dapat donasi funding juga susah. Tapi kalau di domestik masih utuh, nggak berkekurangan. Tapi sekarang bagaimana sekarang? Entah saya yang sekarang hanya cuma 10% ya dari semua pendapatan karena dikurangi ya, berkurang jadi 60%, kemudian saya cuma sekarang jadi 10% aja dari semua yang ada. Belum bayar pajak, belum bayar rumah dan lain sebagainya lah, banyak lah. Sekarang harus bagaimana? Apakah kita bisa mengelola seperti yang dapat jatah 50 ribu dinar? Apakah kita bisa mengelola seperti yang dapat 20 ribu dinar? Atau kita benar-benar seperti orang yang 10 ribu dinar tapi kita bisa menggandakan menjadi 20 ribu dinar? Atau malah 10 ribu dinar dapat tapi dibiarin aja? Lupa kan tidak semua orang bisa dalam tanda petik menggandakan uang, berbisnis dan lain sebagainya. Oke, saya ngerti. Oke, itu saya ngerti. Mungkin ini sesuatu yang lain, lapangan pekerjaan atau karir yang lain. Tapi kalau kita kembali ke sini, ya kan? Selanjutnya ini berbicara apa? Tanya Tuhan. Tuhan, kapan kamu lapar, kapan kamu haus, kapan kamu asing, kapan kamu telanjang, kapan kamu sakit, kapan kamu di penjara, kapan? Dan apa Tuhan bilang? Kalau kamu melakukan segala sesuatunya kepada saudaraku, bahkan bukan hanya cuma saudaraku, tapi salah seorang, jadi minimal satu. Untuk saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Itu ayat 40 dari pasal 25. Sederhana toh? Tuhan yang sebagai seorang investor yang punya kerajaan, ini nggak betul-betul kasih uang, ayo ini gandakan. Indra, kamu sekarang aku kasih 10 ribu dinar, gandakan jadi 20 ribu dinar. Atau sekarang kamu punya kekuatan, kamu cuma hanya punya kekuatan 10% dari income kamu, karena terpotong 40%, hanya kekuatanmu 60% selama kemarin pandemi. Dari 60% ini kamu hanya cuma 10%. Gandakan jadi 20, gandakan kembali, mungkin kembali lagi menjadi 100%. Tuhan gak ngomong gitu. Tapi apa? Perhatikan kembali lagi, kenapa Tuhan ini sempat ngomong kepada orang yang terima 5 talenta dan yang terima 2 talenta. Dia ngomong apa sih? Ayat 21 ya. Dan juga ayat berikutnya sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, setia. Engkau telah setia dalam apa? Perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi dikasih perkara yang kecil, engkau sanggup mengelolanya, akan dikasih tanggung jawab yang besar. Karena apa? Hamba itu adalah baik dan setia. Jadi yang terima 1 talenta, yang dikasih kesempatan sebenarnya, itu bukan hamba yang baik dan
yang setia. Nah, hamba yang baik dan setia itu yang gak bagaimana. Lihat, dia tahu hati tuannya. Tuannya itu apa? Perhatikan raja kita. Dia memikirkan orang hina, salah seorang yang hina, saudara kita yang hina, saudara kita yang lebih rendah dari kita, status sosialnya, ekonominya, yang hina, salah satu aja. Perhatikan, maka kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Yang baik dan setia. Karena kalau kita melihat padanannya di perikop ini dan perikop yang selanjutnya, perikop ini dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita ngelihat di perikop berikutnya itu kan juga sama, masuk dalam kerajaan Tuhan, ya kan? Coba perhatikan di mana itu. Nanti Anda bisa melihat di sana, ya. Jadi akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Ini perhatikan nih ayat 1. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku. Jadi harus kan dikeluarkan dari kerajaan, ya. Hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tuh, malah ditaruh bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikat jatuh. Ya kan? Dan kalau kita ngelihat di sana, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Melakukan yang sederhana saja, perkara yang kecil, yaitu memperhatikan orang yang paling hina dari kita. Dianggap dunia paling hina, mungkin kita masih terhormat, orang lain masih ada yang susah. Kita perhatikan dia. Itu melakukan untuk Tuhan. Dengan apa? Harta kita apa adanya, kita punya berapa. Makanya sejak awal Dulos 14 didirikan, seluruh keuangan, persepuluhan, persembahan atau apapun bukan untuk hamba Tuhan, ya kan? Tapi untuk misi dan diakonia. Karena kembali lagi, Tuhan berkali-kali berbicara kalau tentang soal keuangan itu bukan untuk makan diri sendiri, terutama kepada hamba Tuhannya, bukan. Tetapi apa? Kepada jemaat yang memerlukan, membutuhkan, kepada misi, ya, siapa yang membutuhkan, yang digerakkan untuk kita tabur, dan kepada diakonia. Mungkin ada bencana, ada orang yang sakit, ya kan, ada orang yang kelaparan, ya. Ada orang yang nggak bisa ke dokter gigi, ya. Beberapa kali kan teman-teman kita yang tidak bernasib baik, bukan bernasib baik, yang tidak beruntung dalam permasalahan mereka, sakit gigi nggak punya uang, padahal biayanya cukup mahal. Dan Tuhan percayakan untuk kita bisa menolong mereka. Belum dengan proyek-proyek membantu yang lain atau proyek-proyek taburan yang lain, ya kan? Membuka kunci-kunci gerbang surga, berkat turun dengan Tuhan percayakan dengan uang yang kecil dari kita, uang-uang darah yang dipercayakan dari peluh kita, dari berdarah-darahnya kita bekerja di negara asing ini, ditaruh, dikorbankan, dan membuka berkat-berkat yang lain. Jangan lupa itu. Nah, hal inilah yang seharusnya berlaku. Masa pandemi, seluruh kekuatan ekonomi kita, keuangan kita mungkin merosot jauh, ya, sekian persen, 60%, mungkin sampai 30%, sisanya maksudnya, atau 10% seperti 10-20% seperti saya misalnya. Jangan sampai ini membuat kita juga, orang juga ngalami yang sama lah. Tapi kalau kita melihat banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita. Dan apa yang bisa kita lakuin dengan uang yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan? Tabur. Karena orang berbicara masuk tahun ini, tahun Chinese, ya, Chinese, setelah Chinese New Year ini, orang berbicara kerja keras, ya,
untuk lebih dilimpahi dengan banyak keuntungan, kelimpahan, kesehatan, harus bekerja keras sesuai dengan sio tahun ini. Anda tahu lah sionya apakah, saya nggak perlu sebutkan. Tapi apakah begitu? Caranya begitu? Itu cara budaya etnis tertentu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tetap harus melihat Tuhan. Caranya Tuhan gimana? Tuhan percayakan berapa yang ada pada kita? Berapa talenta yang ada pada kita? 1 talenta, ingat 1 talenta itu 10.000 dinar. Gaji 27 tahun. Besar loh itu. Itu mau diapain? Atau Anda punya tabungan sekarang di mana? Atau berapa? Ya, cash or cashless di Indonesia atau di Hong Kong dolar, US dollar atau mungkin rupiah. Ya kan? Anda mulai tanya sama Tuhan. Teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia, ya, karena mungkin Anda cari modal bekerja di Hong Kong seperti itu, Anda sudah punya sekian puluh ribu Hong Kong dollar, Anda pulang, ya, for good. Anda tanya Tuhan, saya punya sekian ini, mau untuk apa? Kalau untuk masalah makan cukuplah Anda. Tapi kita harus mikir Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya berbisnis ini, bisnis ini bukan untuk cuma makan saya, tapi untuk makan orang lain. Oh, Anda akan diberkati. Perhatikan, 5 roti 2 ikan akan tetap 5 roti 2 ikan kalau tidak dipecah-pecahkan, ya, didoakan berkat oleh Tuhan dan dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada 5.000 orang. Selama tidak didoakan berkat, selama tidak dipecah-pecahkan oleh 12 murid itu di kalangan 5.000 orang, baru yang laki-laki, belum hitungan yang perempuan, belum yang hitungan anak-anak. Kalau belum mengalami doa berkat dan dipecah-pecahkan, ya nggak akan sisa 12 pakul atau memberi makan sekian banyak orang. Tetap 5 roti 2 ikan. Jadi apa yang ada pada kita saat ini nih, entah kita tinggal sisa 10%, kita sisa 60%, atau sekarang mungkin gaji Anda masih utuh sekarang, dan mungkin uang Anda ditaruh di deposit bank, ya, yang setahun berapa persen bunganya, yang melimpah-limpah itu. Pikir, ini untuk apa? Untuk memberi makan orang, pikirkan itu. Untuk mencari orang yang telanjang kasih baju, orang yang lapar kasih makan. Oke? Orang yang di penjara kunjungi, kasih apa yang dibutuhkan di penjara itu, dan lain sebagainya. Tuhan senang. Tuhan senang. Daripada Anda punya uang sekian banyak itu, ya kan, untuk menghiasi rumah Anda, ya kan. Perhatikan, uang itu bisa menjadi liabilitas atau aset. Apa itu liabilitas dan aset? Anda bisa googling lah, bisa surfing lah. Ya. Kalau uang yang ada kemudian hanya untuk memperbaiki rumah, memperindah rumah, kasih perabotan yang bagus supaya lebih bagus dan lebih ya lebih agak lagi sedikit mewah lah dibanding tetangga-tetangga saya yang gubuk reot misalnya. Itu untuk apa? Toh rayap akan memakannya kan itu. Tetapi kalau keuangannya itu kemudian dikelola sebagaimana mungkin, Anda buat usaha kecil-kecilan, ya, UKM misalnya, ya, UKM lah atau apa. Untuk apa? Bisa melibatkan banyak orang dan bisa dijual dan mereka bisa mendapatkan keuntungan kecil juga, membantu ekonomi mereka. Jadi berkat. Ini kan. Coba mari kita bicara akhir zaman atau zaman akhir ini. Tidak bisa lagi, ya, kalau kita mulai berbicara uang itu hanya untuk diri sendiri. Gak bisa. Meskipun mengalami kesulitan, ya, saya tahu, saya ngalami. Tapi mulai harus dipikir untuk Tuhan, uang yang ada ini untuk apa? Untuk siapa? Mau buat apa? Kan gitu.
caranya gimana, ya kan? Nah Pak, tapi kalau buat bisnis, buat apa, kan butuh modal yang banyak. Nggak perlu. Coba kalau di Indonesia sekarang, maaf saya sebut satu mereknya ya, Gojek ya, ojek online itu, modalnya apa? Sepeda motor kan Pak, modalnya. Setiap orang sekarang punya sepeda motor kok. Atau kalau nggak punya sepeda motor, pakai sepeda di sini, ya, di Hong Kong ini, kan biasanya kalau delivery kan pakai sepeda motor. Enggak tuh, mereka bisa pakai sepeda. Atau bahkan delivery bisa pakai jalan kaki, bayangkan. Naik public transport bisa. Ya kan? Harus tanya sama Tuhan, gimana caranya? Satu yang gampang ini, yang kecil ini, aku harus setia aku lakukan, ya kan? Dan aku gandakan. Gandakan ini dalam arti apa? Ya harus ditanam kepada tempat-tempat yang benar, yang baik. Yaitu apa? Itu tadi, memikirkan bagaimana supaya orang nggak kelaparan. Bagaimana memikirkan orang supaya tidak telanjang. Memikirkan bagaimana orang supaya tidak sakit. Anda kan bisa mulai memikirkan itu apa, ya kan? Tuhan, kalau aku hanya kasih saja, uangnya habis. Mulai dipikirkan bagaimana uang yang ada ini tidak habis beri, tetapi bagaimana ini bisa berkali lipat supaya apa? Terus bisa memberi dan memberi. Kan? Itu mulai harus direnungkan. Ini zaman akhir. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu di tangan Tuhan, hatimu di sana, Tuhan bisa pakai hatimu dan hartamu untuk memenuhi keinginan Tuhan. Tuhan disenangkan. Anda tidak bisa melihat orang telanjang kemudian, waduh aku nggak punya sesuatu yang bisa kasih. Bisa pakai uangmu, belikan baju kasih ke dia. Lihat orang lapar, aduh saya nggak punya apa-apa. Ada, Anda punya uang kok, kasih. Wah, ada orang dalam penjara, mereka butuh misalnya pasta gigi atau sikat gigi. Anda punya uang, Anda bisa ke sana. Ada yang sakit, wah yang sakit ini tidak punya biayanya, Anda punya uang. Jangan untuk membuat atau mendandani diri kita, entah itu organisasi, entah itu gereja dan lain sebagainya. Kita harus mulai keluar. Lihat, ini talenta ini masuk dalam khotbah zaman akhir zaman. Jadi perhatikan sekali lagi, keuangan kita semua ini itu milik siapa? Kalau keuangan itu masih kita pegang kencang, ya kan? Tuhan bilang lepaskan, berikan, tapi tetap Anda pegang, nggak kasih, ya Anda berurusan dengan Tuhan. Kan? Mari kita renungkan hal ini. Saya selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang akan memperjelas lagi apa yang Tuhan maksud. Saya pun juga belajar hal ini, apalagi shifting ya dari pemahaman talenta itu soal bakat, kemampuan, tapi ternyata ini benar-benar sebuah ukuran, ya kan? Anda semua punya uang. Apakah Anda dengan uang ini bisa melakukan perkara yang kecil? Bisa. Dan Tuhan akan percayakan dengan uang yang akan jauh lebih besar. Saya punya pengalaman banyak kali ini.
Saat ini pun dalam pekerjaan saya pun setiap bulan saya mengelola belasan juta rupiah. Belasan juta rupiah. Ya, kalau dirupiahkan itu belasan. Tidak sampai 20 juta tapi belasan antara itu. Antara sekitar 16 juta, 17 juta. Saya dipercayakan oleh organisasi untuk apa? Untuk memberi makan, untuk memberi biaya transport, untuk biaya-biaya lain, di mana mereka membutuhkan, karena mereka teman-teman ini sedang mengalami masalah di Hong Kong. Dan Tuhan percayakan itu setiap bulan. Itu bukan uang saya, tapi saya kelola sebagaimana mungkin baiknya. Dan saya melihat bukan hanya cuma itu, Tuhan tambahkan untuk kelola yang lain. Dan Tuhan kelola yang lain, Tuhan yang kelola yang lain, Tuhan kelola yang lain. Tuhan kasih itu semua. Untuk investasi ini dan itu. Tuhan bukain semua. Pada saat saya melihat, saya tidak memikirkan, saya kan sudah oke, saya baik-baik saja, ngapain saya ngurusin mereka? Enggak. Pada saat saya ngurusin mereka, Tuhan tambahkan. Tapi pada saat kita nggak mau ngurusin mereka, makan, minum, pakaian mereka, nggak mau, ya Tuhan tutup. Kerannya itu ditutup. Tapi kalau kita mau ngurusin mereka, kebutuhan mereka, ya kan, Tuhan bukakan yang lain. Dan akhirnya hati kita ada rasa hati yang tidak memiliki semuanya itu semua milik Tuhan. Ya kan? Kalau semuanya milik Tuhan, kita akhirnya merasa cukup dengan makanan yang cukup hari ini saja, cukup segitu. Nah, uang yang bisa untuk beli makanan yang begitu banyak, apakah harus kita habiskan? Ya enggak, bisa kasih kepada orang lain. Mari kita renungkan kali ini. Ini sudah akhir zaman. Biarlah berkat melimpah atas Anda semua dimanapun berada, dengan gaji berapapun, dengan uang yang ada pada saat ini berapapun, ya kan? Yang masih utang, ya, maksudnya meminjam tetapi tidak mengembalikan, bertobat, segera kembalikan, ya kan? Pinjaman-pinjaman harus segera dilunasi, ya kan? Kalau tidak tahu caranya, ya tanya Tuhan gimana caranya, dan ketemu dengan kreditur-kreditur yang meminjamkan uang kepada Anda, minta maaf dan atur ulang, reschedule lagi untuk pengembalian uang. Setelah itu baru Anda dengan uang yang ada mulai diatur yang benar. Soalnya kalau nggak benar, hati Anda ke sana. Oke? Dan kalau kita bisa mengelola dengan yang kecil, Anda akan dipercayakan yang besar-besar-besar. Uang milik orang lain akan dipercayakan kepada Anda. Sampai satu titik nanti semakin besar, Tuhan percayakan uang untuk Anda sendiri, itu dipercayakan. Maka Anda tidak terikat akan uang, Anda tidak akan cinta akan uang, ya kan? Anda tidak perlu mengejar uang, tapi uang yang mengejar Anda. Ya. Ada satu hamba Tuhan, ini yang terakhir, satu hamba Tuhan, mungkin Anda bisa ngelihat, cari YouTube-nya, itu Pak Pendeta Aruna, menyampaikan tentang penyakit-penyakit keuangan. Dia mengatakan begini, ini satu hal yang luar biasa ini. Kalau sebuah negara mau menyerang negara lain, biasanya yang diserang adalah pusat pemerintahannya dan pusat militernya. Itu dimanapun di dunia ini, sejarahnya. Tapi ada satu negara yang kalau dikalahkannya bukan pusat pemerintahan atau bukan pusat militernya, tetapi tempat ibadahnya. Itu apa? Israel. Bangsa-bangsa kalau menyerang Israel itu bukan menyerang istana kerajaannya, bukan menyerang camp militernya, bukan, tapi menyerang Bait Allah. Kenapa demikian? Karena harta dari negara itu semua itu ditaruh di Bait Allah oleh warga negaranya. Karena Bait Allah itu pusat pemerintahan sesungguhnya. Bait Allah.
ya kan? Nah, luar biasa sekali kan. Jadi uang ditaruh di sana. Jadi kalau kita memberikan diri kita sebagai bait Allahnya Tuhan, uang-uang itu akan masuk ke kita kok. Kenapa? Kalau kita pintar mengelolanya. Dan jangan menjadi penyamun-penyamun di dalam bait Allah, jangan. Ya kan? Maka mari cara hidup kita harus dibenerin. Kita harus ngerti. Kita lah dikasih 10.000 dinar kepercayaan oleh Tuhan, tapi mari bagaimana cara menggunakannya. Jangan ditam, tapi tabur dan Anda akan menuai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami semua ini mengerti akan rema yang Kau berikan dan logos yang ada, karena banyak pekerjaan-pekerjaan ke depan ini Tuhan, banyak orang yang tidak bisa melakukan. Dunia sana tidak bisa melakukan. Tetapi gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang yang cinta Engkau itu bisa melakukan. Karena pada dasarnya Engkau ajari kami untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan itu adalah hukum yang kedua yang sama dengan kami mengasihi Engkau dengan seluruh akal, jiwa, kekuatan kami. Dan karena kami mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kami sendiri, maka Engkau percayakan keuangan yang melimpah, berkat-berkat yang melimpah kepada kami. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Biarlah Engkau yang percayakan itu kepada kami, tidak kami diamkan, tetapi kami akan bisa salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Pengajaran yang boleh kami terima saat ini mungkin gak sempurna karena kami mempunyai banyak kelemahan. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu akan menyempurnakan, dan semuanya ini adalah kasih karunia daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menghadapi perjalanan kami ke depan ini bukan dengan penglihatan kami, dengan kami melihat dunia yang di sekitar kami, tapi kami akan berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang penuh damai sejahtera yang memberikan segala sesuatunya dari Allah Bapa, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami, karena Engkau sudah memberkati kami dan Engkau memakai kami seperti Engkau melakukannya dan memakai Abraham, Ishak dan Yakub Israel. Engkau pun akan berlaku kepada kami. Di dalam nama Tuhan Raja Yesus Kristus, haleluya, kita semua percaya sama-sama. Katakan, amin. Tuhan memberkati.